Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada pagi hari ini kita bertemu dalam situasi yang berbeda. Selamat pada kalian yang naik ke kelas 12. Dengan sendirinya kalian harus lebih semangat dari kelas sebelumnya. Untuk mengawali daripada pertemuan pada pagi hari ini, untuk anak-anak yang kelas 12 sudah pernah diajar Bu Dina, pasti sudah tidak asing dengan Bu Dina. Tetapi untuk kelas yang belum pernah ketemu, maka kita perlu untuk memperkenalkan supaya saling tahu antara satu dengan yang lain, karena tidak kenal maka tak sayang. Untuk lebih mengenal lebih jauh lagi, akan saya perkenalkan. Nama ibu adalah Maulidiana Isneniwati, yang biasa dipanggil dengan Ibu Dina. Bu Dina mengajar PPKN kelas 10, 11, dan 12. Tentunya kalian tidak asing lagi dengan Bu Dina ya. Anak-anakku sekalian, untuk mengawali pada pertemuan pagi hari ini, seperti yang kalian ketahui bahwa untuk PPKN itu adalah pelajaran mengenai etika, sikap, hukum, dan negara. Oleh sebab itu kita harus berkomitmen terlebih dahulu agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Walaupun kita belajar dengan pembelajaran daring, ini jangan sampai mengurangi semangat kalian atau kita untuk memperdalam daripada ilmu yang nantinya kalian akan pelajari. Komitmen yang akan Ibu sampaikan yaitu pertama, dari tata tertib sekolah harus tetap dilaksanakan. Jadi bukan berarti kalian di rumah terus seenaknya sendiri, contoh seperti kerapian rambut, karena tidak ketemunya kita. Yang Ibu perhatikan, ada beberapa dari kalian bahwasanya rambut sudah panjang, dicat. Nah, ini akan menjadi pantauan daripada Bapak Ibu sekalian, terutama Bu Dina, bahwasanya yang salah satu daripada kerapian rambut ini harus kalian perhatikan. Yang kedua yaitu disiplin. Disiplin di sini dalam arti saya ambil salah satu ketepatan waktu. Jadi ketepatan waktu mengikuti daripada materi pembelajaran. Kalau sekarang kalian jadwal pembelajaran daring itu adalah PPKN, maka kalian harus mengikuti daripada pembelajaran PPKN tersebut. Nah, yang kedua, mengikuti tugas dan pengumpulan tugas. Jadi setiap dari pertemuan ada tugas dan sebagainya, Ibu harapkan bahwasanya kalian tepat waktu. Kalau diberi batas waktu sampai jam 1, jam 3, jam 5, itu ini akan mempengaruhi daripada penilaian kalian. Jadi ketepatan waktu itu akan berpengaruh pada penilaian. Terus yang berikutnya, mengikuti ulangan harian, UTS dan UAS, karena unsur-unsur yang disebutkan Ibu tadi ini adalah merupakan persyaratan yang nantinya akan dimasukkan di dalam rapot kalian di semester 1. Jadi ini dengan sendirinya kalian pasti sudah mengetahuinya. Yang berikutnya, nanti di dalam pembelajaran PPKN kita akan menggunakan daripada aplikasi Moodle, tetapi untuk saat ini masih dalam taraf penyempurnaan. Nanti menunggu daripada instruksi Bu Dina. Setelah
kita pertemuan awal tersebut. Jadi untuk username, password yang digunakan untuk pembelajaran tolong disimpan baik-baik, karena untuk username dan password itu nanti digunakan sampai dengan kalian melakukan UAS. Yang keempat, apabila mengerjakan tugas dan jawaban di lembar kertas yang nantinya akan Bu Dina berikan, mungkin dalam bentuk uraian, maka apabila ditulis di kertas tolong selalu diberi identitas yang benar dan identifikasi tugas, karena selama ini yang Ibu ketahui bahwasannya identifikasi itu tidak ditulis, maka jangan menyalahkan kalau tidak ada penilaian. Terus yang kelima, biasakan mengerjakan tugas secara mandiri. Anak-anakku sekalian, dengan mengerjakan tugas secara mandiri, bahwasanya ini akan menunjukkan kalian bahwa kalian menjadi anak yang lebih dewasa, mandiri, bertanggung jawab, dan ini akan memang ada di dalam pembelajaran PKN, di dalam KI 2 memang diperlukan semacam ini. Nah, apabila mengalami kesulitan bisa bertanya melalui WA group atau pribadi. Nah, nanti Bu Dina akan menjawab daripada pertanyaan kalian dengan sendirinya, karena kalian kelas 12, maka etika perlu dijaga untuk bertanya jawab kepada Bapak Ibu guru, termasuk kepada Bu Dina, karena kalian sudah di dalam SMK Negeri 5 itu sudah memasuki tingkat yang sudah tinggi dan sudah dewasa, jadi tidak bisa disamakan dengan adik-adik kalian yang baru memasuki SMK Negeri 5 Surabaya. Itu yang diharapkan oleh Bu Dina nanti di dalam pembelajaran ini, supaya nantinya dengan komitmen semacam ini kalian tidak seenaknya sendiri dengan alasan apapun, karena kita sudah pernah melakukan di semester kemarin. Yang keenam, yang selama ini Ibu temukan di dalam foto profil di WA, itu ada yang gambar dari karikatur, gambar yang lain. Nah, ini untuk mengetahui kalian satu persatu itu harus segera diganti. Kalau tidak segera diganti, maka ini akan mempengaruhi daripada kalian, karena kita sudah berkomitmen untuk hari ini. Dan tulis nama asli, jangan disingkat, terus tulisan bahasa asing, tanda dan sebagainya. Kalau sudah kalian mengikuti dari awal tersebut, berarti dalam pertemuan 2, ketiga tidak segera diganti, berarti kalian tidak mengindahkan dari apa yang dikatakan oleh Bu Dina. Dan yang ketujuh, nanti setiap informasi akan disampaikan melalui WA group. Jadi pastikan bahwa anak-anak di kelas 12, di kelas kalian masuk di dalam WA group tersebut. Jadi tidak ada alasan, Bu, saya tidak mengetahui informasi. Jadi kalian harus aktif sendiri. Kalaupun tidak mengetahui informasi tersebut, apa yang harus kalian lakukan? Ya, bertanya kepada teman dan sebagainya. Kalau kalian diam aja sampai dengan tugas terakhir baru ngomong, itu berarti ya ini menandakan bahwa kalian itu bukan pribadi yang bertanggung jawab. Yang ke-8, Ibu lanjutkan bahwasanya untuk mempelajari PKN, karena PKN itu adalah ilmu sosial, maka kalian perlu untuk mempunyai buku pegangan atau literasi, yaitu buku PPKN kelas 12. Nanti akan dipinjami oleh perpustakaan, tetapi secara bertahap, tetapi tidak ada akar rotan pun jadi. Kalian untuk
memperdalam daripada materi-materi yang ada di PPKN ini bisa mengakses dari internet. Saya rasa kalian sudah lebih memahami dari hal tersebut. Nah, itu dari komitmen yang perlu kalian perhatikan untuk mengawali daripada pembelajaran PPKN kelas 12 pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020. Ibu memberikan tugas kepada kalian, yaitu pelajari daripada materi mewaspadai berbagai ancaman dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang di sini akan sebagai ringkasannya itu ada 3 bagian, yaitu yang pertama bagian A, ancaman terhadap integrasi nasional, itu ada 2, yaitu ancaman dalam bentuk militer dan ancaman dalam bentuk non militer. Terus yang bagian kedua, bagian B, yaitu ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, itu meliputi berbagai bidang, yaitu ancaman dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nah, dengan sendirinya kalau ada ancaman, maka harus ada strategi untuk mengatasi daripada berbagai ancaman yang ada di dalam berbagai bidang tersebut. Jadi bagaimana mengatasi strategi ancaman dalam bidang ideologi dan politik, strategi mengatasi ancaman dalam bidang ekonomi, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial dan budaya. Yang keempat, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, itu bagian A, B, dan C itu adalah merupakan bagian-bagian atau rangkuman yang nantinya akan kalian pelajari minggu depan. Jadi tugas kalian yaitu mencari daripada literasi yang berkaitan dengan materi tersebut, agar ketika Bu Dina menjelaskan tentang materi tersebut, kalian betul-betul memahami. Nah, untuk yang terakhir, bahwasanya sebagai bukti kehadiran kalian pada pertemuan awal Bu Dina, tulis absensi hari ini Selasa tanggal 21 Juli 2020 dan tulis rangkuman materi yang akan kalian pelajari minggu depan. Coba lihat di bagian PPT terakhir Bu Dina yang nanti akan saya tunggu sampai dengan jam 2. Saya rasa untuk pertemuan awal pada pagi hari ini dengan komitmen, Ibu harapkan kalian mengerti dan kita bisa menjalankan pembelajaran PKN itu dengan baik. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.